Saya akan memberikan tanggapan dan menjelaskan kepada saudara untuk terima kasih video dari Ustadz Ahmad Thorik Syahrin Thorik Ustadz ini Syahrin Thorik Ahmad Syahrin Thorik. Nah, itu dia suka membuat video-video pendek, dan video-videonya ini memancing saya untuk memberikan penjelasan. Berarti dia ini adalah muslim sesat. Muslim yang benar itu ya Muhammadiyah, tetapi orang Muhammadiyah yang benar adalah yang masuk Kristen. Makanya saya heran kalau ada orang satu kali pengajian bab masalah bid'ah langsung selesai, itu saya heran sekali. Karena kalau dibahas masalah-masalah seperti itu, kita harus betul-betul utuh menyeluruh supaya nggak gagal paham. Loh, untuk sampai kepada pembahasan hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat, itu untuk kata kullunya itu loh jemaah, kata kullu bid'atin, kata kullu itu ulama mengarang kitab sendiri. Di antaranya Imam As-Subki itu menulis kitab namanya Ahkamu Kullu wa ma alaihi tadullu. Hukum kata kullu, apa yang ditunjukkan dengan kata kullu tersebut. Karena kullu nanti ada klasifikasinya jemaah, nggak bisa dipukul rata. Semua nanti dalam arti tanpa kecuali, ada yang semua dengan dikecualikan. Kemudian disebutkan contoh-contoh ayat. Ini semua tanpa terkecuali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan mati. Nah, ini semua tanpa kecuali. Tetapi nanti akan ada dalam Al-Quran itu kata kullu yang tidak semua. Terus untuk kata khusus dan umumnya di kandungan hadis itu, Imam Qarafi misalnya menulis kitab apa? Abdul Mandum fil khususi wal umum. Kata khusus dan kata umum dalam kalimat itu kan dikenal bukan hanya dalam bahasa Arab, Pak. Dalam bahasa Indonesia kan ada. Contoh misalnya, kata khusus yang bermakna umum. Dari pagi aku tidak melihat batang hidungnya. Itu kan maksudnya apa, Pak? Belum melihat sosok tersebut gitu ya. Kan gak ada hidung jalan sendiri. Itu hidung untuk mewakili seluruh anggota badan. Nanti ada kata yang sebaliknya, kata khusus maknanya umum. Ayo, apa contohnya? Loh, katanya ring 1. Nah, Ustadz nanyanya bahasa sih. Coba nanya saya Bukhari kan tahu. Oh iya, lupa saya, Pak. Oke, salah pertanyaan. Contohnya misalnya kalimat Indonesia dan Malaysia bertemu di liga apa gitu kan. Apakah maknanya Indonesia yang 200 berapa juta itu ketemu sama Malaysia? Enggak, mungkin kesebelasan. Nah, itu saja harus dibahas hadirin. Baru nanti masuk ke kitab-kitab yang membahas masalah bid'ah. Maka saya heran sekali kalau ada orang kemudian bicara bid'ah, terus dia ngomong kayak gini. Hadisnya Nabi jelas, ya, semua bid'ah itu sesat. Subhanallah hadirin. Secara fakta keilmuan nggak seperti itu. Tahu nggak sih? Anda harus mengerti bid'ah itu apa. Bid'ah itu adalah menambah-nambah dalam ajaran agama yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Itu namanya bid'ah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu masalah pembahasannya, bukan kata kullu, bukan semua. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap penambahan di dalam ibadah itu adalah bid'ah. Dan setiap yang bid'ah ya neraka. Khusus untuk agama, khusus untuk ajaran, khusus untuk semua yang berkaitan dengan ibadah harus ada perintah. Ibadah tanpa perintah itu sesat. Lah sekarang kamu ngomong seperti itu masalah ibadah, gak boleh. Pokoknya kullu bid'atin dhalalah. Apa? Yaitu masalah bid'ah yang berkaitan dengan ibadah. Lu nambah-nambah itu yang gak boleh. Lu jangan ngarang-ngarang sebagai orang NU. Apalagi lu banyak sekali video-video kamu video sesat. Nah, kalau saya mengerti akar perkata. Sekarang mari kita perhatikan apa makna pengertian bid'ah. Dibatasi dalam urusan apa? Penambahan atau pengurangan ibadah khusyuk, yaitu ibadah mahdhah, sholat, puasa.
rakaatnya berapa, itu ibadah mahdho. Misalnya seseorang menambah jumlah rakaat sholat subuh menjadi 4 rakaat atau mengurangi rakaat sholat isya menjadi 3 rakaat. Atau ketika Anda bangun subuh-subuh, saya mau nih 5 rakaat sekalian. Nggak boleh, tetap 2 rakaat itu. Inilah ibadah mahdhoh yang sudah ada contoh dari Nabi. Nggak boleh nambah-nambah. Apakah toa itu bid'ah? Enggak. Itu kan hanya sarana alat. Toa. Ataupun mikrofon ini. Itu bukan bid'ah. Jadi pengeras suara itu bisa dikategorikan sebagai bid'ah kalau Anda mengurus hal yang baru yang tidak dipakai oleh Nabi. Termasuk pakai HP, pakai mobil. Itu bid'ah. Bukan. Atau barang temuan baru yang belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Bid'ah sendiri dalam kajian hadis, sabda Nabi, sunnah, perilaku Nabi atau fikih hukum Islam. Muhammadiyah tidak setuju bid'ah yang terbagi 2 macam secara umum seperti itu, yaitu bid'ah yang baik, yaitu bid'ah hasanah, dan bid'ah yang tidak baik, yaitu bid'ah dholalah. Pokoknya kullu bid'ah dholalah. Nggak ada bid'ah hasanah. Ngaco bid'ah hasanah, nambah-nambah ulama yang nggak memiliki pengertian yang jelas tentang agamanya sendiri. Saya sudah matang menjadi majelis tarjih, majelis tabligh di Muhammadiyah. Saya bisa membongkar bangkir itu kitab-kitab itu, hadis-hadis itu, bongkar bangkir ketika saya menjadi majelis tabligh dan majelis pembanding di dalam majelis tarjih yang mengumpulkan dan mengkodifikasi hadis-hadis yang perlu untuk dibahas bagi pembangunan budaya Muhammadiyah. Kalau yang berkaitan dengan urusan dunia, Nabi tidak ambil pusing. Man amila amalan fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sesuatu amalan yang tidak didasari oleh urusan agama ini, maka amalannya tertolak. Jadi jangan nambah-nambah rakaat. Allahu Akbar, diputar-putar tangannya begini kayak orang nari aja. Allahu Akbar, karena dalam kedinginan gitu nggak boleh. Allahu Akbar itu jari ibu jari ini di bawah telinga. Allahu Akbar segini. Bukan Allahu Akbar begini atau Allahu Akbar. Bukan begini. Allahu Akbar. Jadi ibu jari di bawah telinga. Baru disedekap, taruh tangan kiri, kemudian tangan kanan menutup. Gitu. Jadi pegang begitu. Jangan juga ditaruh di kemaluan di sini, tutup kemaluan. Allahu Akbar, tutup kemaluan. Enggak. Hal-hal yang seperti ini yang diatur oleh Nabi, yang dikatakan bid'ah itu. Jangan ikut ajaran Adi Hidayat itu. Adi Hidayat terlalu banyak noraknya, akal-akalannya. Man amala amilan fi amrina fahuwa raddun. Tertolak di dalam urusan agama. Tetapi dalam urusan dunia lu mau lakuin apa terserah. Makanya Nabi berkata, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Tetapi urusan ibadah jangan nambah-nambah dan jangan dikurangi. Maka hadis tersebut menunjukkan bahwa segala yang diada-adakan dalam dinul Islam adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat dan tertolak. Artinya bahwa bid'ah di dalam ibadah dan akidah itu hukumnya haram. Yang merusak akidah ada satu dosa yang tidak akan diampuni, yaitu syirik.
Apakah syirik itu? Menduakan Allah, masih mempunyai pandangan yang salah tentang Allah itu. Sampai cium-cium batu hitam itu juga itu syirik itu. Jangan sampai cium-cium batu hitam. Pergi ke Mekah lalu cium rebutan. Nggak ada itu. Tahlilan, yasinan, mauludan itu bid'ah. Tahlilan dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada tahlilan. Tahlilan itu yaitu orang yang baru meninggal ditahlilin, yasinan gitu. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh makan di rumah orang yang meninggal dunia, nggak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya orang yang makan makanan di tempat orang meninggal dunia, nggak boleh. Kubur begitu saja. Kalau mau datang bawa makan minum sendiri. Kenapa? Karena hadis Muhammad jelas sekali, dia mengatakan isna'ut ta'am li ali Ja'farin. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far baru meninggal, jadi kita semua zaman itu, zaman Muhammad itu harus membuat makanan untuk keluarga Ja'far yang kemalangan, yang sedang berduka cita. Jadi melakukan bid'ah itu dosa dan dosa. Memperkenalkan dan mengamalkan bid'ah dalam masalah agama merupakan perbuatan dosa, termasuk salah satu kekejian di dalam Islam yang wajib untuk segera ditinggalkan dan bertaubat dari hal-hal yang itu. Saya bukan ikut campur agama, tetapi saya menjelaskan permasalahan agar bangsa Indonesia ke depan ini maju. Jangan diperbudak terus oleh orang meninggal sehari, 2 hari, 20 hari, 40 hari, setahun, haul, 1000 hari. Ya Allah Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Diadakan, diramein kayak begitu orang meninggal. Pertanyaan saya, ya. Syahrin Wafik, Ahmad Syahrin Tarik. Pertanyaan saya, apakah ahlul bid'ah itu kekal di neraka? Ayo jawab. Karena kamu yang mempraktekkan bid'ah ini. Dalam ajaran Islam ada beberapa golongan yang dianggap kekal di neraka. 1, syirik, menyekutukan Allah. Beberapa golongan itu dapat ditemukan dalam Quran, antara lain golongan ahlul bid'ah, yaitu orang-orang yang melakukan inovasi dalam agama tanpa adanya dasar dari ajaran Islam yang sahih. Mendatangi kuburan lalu nyanyi-nyanyi di sana, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawat. Nggak boleh. Itu dikubur nggak boleh. Maka neraka kekal. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Maaf ya, Syahrin Tarik, perbaiki ajaranmu supaya kamu tidak dipermalukan oleh zaman. Apakah menggunakan toa untuk azan itu bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi? Itu bukan urusan. Itu nggak masuk dalam bid'ah. Mau pakai toa, mau pakai apa, nggak apa-apa. Itu bukan bid'ah karena Nabi pernah berkata, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu urusan agamamu. Dan urusan ini adalah boleh dilihat kepada Nabi. Lihatlah aku sholat. Lihatlah aku beribadah. Ya. Demikian pernyataan dan jawaban saya kepada Syahrin Tarik. Kalau bisa kamu masuk Kristen, memperkuat barisan karena gak lama lagi Tuhan Yesus datang. Terima kasih.